wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang alokasi terlarang. Baik, di sini kami sebelum masuk ke dalam materinya, kami akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 7. Nah, di sini kami berlima. Pertama ada Estiani, lalu Distia Hairani Saputri, Dina Muharmi, Trianul Fatona, dan saya sendiri Iqbal Diansyah. Nah, baik, langsung saja kita ke materinya. Pertama, apa itu alokasi terlarang? Nah, untuk alokasi terlarang, kadang-kadang ada suatu sel tertentu dalam tabel penugasan yang tidak mungkin diisi. Untuk membuat agar sel terlarang tidak mungkin terisi, maka biaya pada sel terlarang dibuat sebesar-besarnya. Nah, yaitu dengan M yang sama dengan suatu bilangan positif besar. Nah, itu saja pengertian dari alokasi terlarang. Langsung saja kita ke materi yang berikutnya, yaitu definisi dan metode Hungaria yang akan dijelaskan oleh Dina Muharmi dan Estiani. Kepada Dina Muharmi dan Estiani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode Hungarian. Menurut Prawisentono pada tahun 2005 mengungkapkan metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Selain itu, Hungarian method atau metode Hungarian ini merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu atau one by one. Pada metode Hungarian ini, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya langkah-langkah metode Hungarian yang akan dijelaskan oleh Estiani. Baik, saya Estiani akan melanjutkan materi dari Dina Muharmi. Yang mana di sini saya menjelaskan terkait langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan. Jadi untuk langkah awal penyelesaian masalah penugasan, yang pertama adalah kita mengidentifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk penugasan. Kemudian langkah yang kedua, kita lihat kasus minimalisasi, yaitu dengan cara cari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Kemudian untuk kasus maksimalisasi, yaitu cari nilai tertinggi untuk setiap baris yang kemudian nilai tertinggi tersebut sebagai pengurang semua nilai yang ada dalam baris tersebut. Kemudian kasus tidak normal, bila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka di dalam tabel penugasan perlu ditambahkan variabel dummy yang nilainya 0. Kemudian untuk langkah ketiga, apabila pada kolom ada yang tak terkena garis, pilih nilai terkecil, kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Kemudian langkah keempat, tarik garis seminimum mungkin, baik vertikal maupun horizontal. Kemudian langkah kelima, revisi tabel, yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil. Kemudian langkah yang keenam, tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada garis dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Atau jumlah garis sama dengan jumlah baris per kolom, berarti pemecahan masalah sudah optimal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih.
terima kasih kepada Dina Muharmi dan Estiani yang telah menjelaskan definisi dan juga langkah-langkah penyelesaian. Nah, berikutnya kita masuki pada pemateri yang ke-4 dan 5, yaitu Distia Herani dan Tria Nurfatona, yang akan menjelaskan tentang contoh soal dari materi yang sudah dijelaskan. Baik, kepada Distia Herani dan Tria Nurfatona, saya moderator mempersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah, Tri. Sudah jelas. Oke, di sini saya akan membahas tentang contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu restoran mantap mempunyai 5 orang karyawan yang akan ditugaskan ke 5 bagian pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, 5 karyawan tersebut meminta gaji yang berbeda untuk setiap bagian pekerjaan. Tetapi ada beberapa karyawan yang tidak bisa ditempatkan pada bagian pekerjaan tertentu. Nama karyawan, bagian pekerjaan, serta gaji yang mereka minta itu dalam juta, tertera pada matriks yang ada di PPT. Di situ ada bagian pekerjaan, di mana ada koki, kasir, pencuci piring, pelayan, security. Lalu ada nama-nama pegawainya, yaitu Esti, Tria, Iqbal, Distia, dan Dina. Di situ ada di dalam tabel, misalkan Esti, dia bekerja sebagai koki dengan gaji 5 juta. Namun di pencuci piring dia tidak bisa bekerja di situ. Oke. Di soal kita diminta untuk menentukan bagian pekerjaan yang tepat untuk setiap karyawan supaya biaya yang dikeluarkan itu minimum. Oke, lanjut next slide. Oke, di sini penyelesaiannya pada langkah pertama, untuk penyelesaian langkah pertama ini, kita masih menggunakan metode Hungarian, seperti yang sudah dijelaskan pada langkah sebelumnya. Nah, yang membedakan di sini yaitu terdapat sel kosong yang seperti pada soal pada slide sebelumnya. Nah, untuk penyelesaian pertama ini kita perhatikan sel kosong yang tadi itu kita ganti dengan M. Nah, misalnya di sini ada nama Esti. Tadi di sel yang tadi itu kan pencuci piring dikosongkan selnya, maka diubah menjadi M. Lalu di sini ada Iqbal, pada bagian pelayan, di sini yang tadinya kosong itu kita ganti dengan M. Nah, maka dari kotak tersebut kita isi dengan M, seperti pada tabel langkah 1 ini. Lalu langkah keduanya yaitu reduce cost metric, di mana metriknya ini pada langkah kedua ini mula-mula kita mencari angka terkecilnya dari setiap baris. Nah, pada baris ST ini nilai terkecilnya yaitu, kita lihat tabel di langkah 1 ya untuk menentukan tabel di langkah 2 ini. Nah, kita perhatikan tabel pada langkah 1, ST ini nilai terkecilnya yaitu 2. Lalu pada baris kedua, Tria, ini nilai terkecilnya yaitu 1. Dan pada baris Iqbal ini nilai terkecilnya yaitu 2. Lalu pada baris Dina ini nilai terkecilnya juga ada 2. Nah, kemudian setiap baris ini kita kurangkan dengan angka terkecil yang sudah kita dapatkan tadi. Misalnya 5 tadi nilai terkecilnya yaitu 2, kita kurang 2 dengan 2, maka Esti menjadi koki ini nilainya menjadi 3. Lalu misalnya ini
ST dalam pencuci piring. Ini M kita kurang dengan 2. Makanya di tabel kedua ini, langkah kedua ini jadi M dikurang 2. Begitu juga seterusnya. Seperti akan memperoleh tabel seperti pada langkah kedua ini. Oke, kemudian pada langkah ketiga itu total opportunity cost. Nah, yang mana pada langkah ini kita mula-mula kita mencari terlebih dahulu angka terkecilnya dari setiap kolom. Nah, kalau langkah kedua tadi pada setiap baris, pada langkah ketiga ini kita akan mencari nilai terkecilnya dalam setiap kolom, yaitu kolom yang pertama ini koki, di sini nilai terkecilnya yaitu 0. Kasir nilai terkecilnya 0, pencuci piring nilai terkecilnya 0, pelayan ini nilai terkecilnya 0, dan security juga nilai terkecilnya 0. Nah, kemudian setiap kolom ini kita kurangkan dengan angka terkecil. Nah, karena angka terkecilnya itu juga 0, maka 0 dikurang 0, otomatis 0. Dan 3 dikurang 0 itu akan menjadi 3. Nah, karena itu kita dapat angka terkecilnya 0, maka matriksnya tetap tidak berubah. Seperti pada langkah kedua tadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Distia Hairani Saputri. Baiklah, terima kasih. Saya Distia Hairani Saputri akan melanjutkan pembahasan dari Tria Nurfatonah tentang contoh soal alokasi terlarang. Nah, di sini kita masuk kepada langkah keempat, yaitu schedule penugasan. Nah, pada langkah ini kita menentukan row scanning dan column scanning. Nah, kalau suatu baris terdapat sebuah angka 0, maka kita beri tanda pada baris tersebut. Sedangkan jika di suatu baris terdapat lebih dari satu angka 0, kita lewati baris tersebut atau kita skip baris tersebut. Nah, misalkan di sini pada baris pertama, pada baris ST terdapat 2 angka 0, maka kita lewati baris ini. Selanjutnya pada baris kedua, pada baris tria, terdapat 1 angka 0. Kemudian kita beri tanda pada angka ini, terserah kita mau beri tanda bagaimana. Lalu kita tarik garis secara vertikal. Nah, kemudian kita lihat baris ketiga. Baris ketiga ini sudah tidak ada lagi angka 0, karena angka 0 yang di sini sudah habis karena sudah ditarik garis. Selanjutnya, baris keempat, di sini ada 1 angka 0, maka kita beri tanda di sini. Lalu kita tarik garis secara vertikal. Kemudian, baris kelima, di sini ada 2 angka 0, maka kita lewati saja. Nah, kemudian kita lihat lagi, karena di baris pertama ini angka 0 yang di sini sudah habis, maka tersisa 1 angka 0, maka di sini kita beri tanda, lalu kita tarik garis. Nah, kemudian kita lihat pada kolomnya lagi. Nah, pada kolom ini terdapat 1 angka 0, maka kita beri tanda di sini, lalu kita tarik garis secara horizontal. Kemudian pada kolom kedua sudah tidak ada angka 0, pada kolom ketiga tidak ada angka 0 juga, pada kolom keempat tidak ada angka 0 juga, dan pada kolom kelima tidak ada angka 0 juga. Nah, langkah selanjutnya kita mengecek apakah tabel atau matriks ini sudah optimal atau belum. Caranya kita lihat dengan banyaknya garis itu harus sama dengan banyaknya baris
dan sama dengan banyaknya kolom. Nah, pada soal tadi, barisnya itu kan ada 5. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Barisnya ada 5. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya juga ada 5. Nah, di sini kita cek banyak garisnya itu ada berapa. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan 4 berarti tidak sama dengan 5 kan? Berarti tabel atau matriks ini belum optimal. Maka langkah selanjutnya kita merevisi dari tabel ini. Nah, kita revisi dengan cara seperti ini. Kita lihat angka yang belum kita coret tadi. Angka yang belum, tadi kan angka yang sudah kita coret ini. Maaf. Tadi angka yang sudah kita coret ini, dan ini. Nah, di sini kita lihat angka yang belum kita coret. Di sini ada 3, 6, 7, 5, M kurang 2, 1, 3, 4. Nah, kemudian kita lihat angka yang paling terkecil di antara yang belum kita coret ini, yaitu 1 kan. Nah, lalu angka yang belum kita coret ini kita kurangkan dengan angka 1. 3 dikurang 1, 2, 6 dikurang 1, 5, 7 dikurang 1, 6, 5 dikurang 1, 4. Begitu juga untuk yang ini, M dikurang 2 dikurang 1, jadi M kurang 3. 1 dikurang 1, 0, 3 dikurang 1, 2, 4 dikurang 1, 3. Di sini 3 ya, seharusnya. Nah, kemudian untuk angka yang di setiap persilangan, kan berarti ini 3, 2, dan 5. Nah, itu kita tambahkan dengan angka 1. Berarti 3 ditambah 1, 4, 2 ditambah 1, 3, 5 ditambah 1, 6. Nah, kemudian angka yang terdapat pada garis-garis ini, itu kita biarkan saja atau kita salin kembali. Seperti ini, 33103, 33103, dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya, setelah seperti ini, kita tentukan row scanning dan column scanning-nya juga. Nah, dengan caranya sama seperti yang tadi. Pada baris pertama terdapat 2 angka 0, berarti kita lewati saja. Pada baris kedua terdapat 2 angka 0, berarti kita lewati. Baris ketiga terdapat 1 angka 0, berarti kita beri tanda. Lalu kita tarik garis. Kemudian pada baris keempat terdapat 1 angka 0. Kemudian kita tarik garis. Dan pada baris kelima ada 2 angka 0, berarti kita lewati. Selanjutnya kita lihat pada kolom. Pada kolom pertama terdapat 1 angka 0, berarti kita beri tanda. Lalu kita tarik garis secara horizontal. Pada kolom kedua sudah tak ada 0 nih. Pada kolom ketiga terdapat 1 angka 0, berarti kita beri tanda di sini. Lalu kita tarik garis. Nah, pada kolom kelima, nah ini kan sama kan kayak yang tadi, karena ini tadi sudah diambil, sudah habis, berarti ini juga dapat kita beri tanda, sama seperti yang langkah keempat tadi, berarti dia garisnya secara vertikal. Nah, kemudian kita cek apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Caranya sama seperti tadi, garis sama dengan baris sama dengan kolom. Nah, barisnya tadi ada 5.
kolomnya juga ada 5. Kita hitung garisnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, garisnya sudah ada 5 nih, berarti tabel atau matriks ini sudah optimal. Nah, kalau sudah optimal, kita dapat menentukan pengalokasiannya dan juga biaya yang dikeluarkan oleh restoran tersebut. Nah, caranya kita lihat pada angka yang kita beri tanda tadi. Nah, di setiap baris kan terdapat angka yang kita beri tanda kan. Nah, angka inilah yang menunjukkan kalau misalnya nih si Esti akan bekerja sebagai pelayan. Tria akan bekerja sebagai pencuci piring. Iqbal akan bekerja sebagai security. Distia akan bekerja sebagai kasir. Dina akan bekerja sebagai koki. Nah, kemudian untuk gaji-gaji dari karyawan ini, kita lihat di sini. Ini pada angka yang kita beri tanda tadi, letaknya di sini kan si Esti di bagian pelayan. Nah, kita lihat dari tabel pada soal tadi. Di sini berarti si Esti yang ini kan, berarti gaji Esti adalah 2 juta. Kemudian gaji Tria adalah 2 juta. Kemudian gaji Iqbal adalah 2 juta. Gaji Distia 2 juta. Dan gaji Dina 2 juta juga. Nah, kemudian kita jumlahin 2 juta ditambah 2 juta, ditambah 2 juta, ditambah 2 juta, ditambah 2 juta, sama dengan 10 juta. Nah, maka biaya yang dikeluarkan oleh restoran tersebut untuk menggaji para karyawannya sebanyak 5 orang adalah 10 juta. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke... Terima kasih kepada pemateri yang keempat dan kelima. Baik, hanya itu yang dari kelompok kami sampaikan. Yang bisa kelompok kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya, Iqbal Diansyah, selaku moderator, mewakili kelompok 7. Memohon maaf apabila ada yang kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.